Di hari lebaran kedua, aku rencananya membuat opor ayam ya, Mak. Jadi aku ikutan lebaran dan ini adalah bumbu-bumbunya. Jadi akan ada bumbu halus yang kita pakai. Kemudian ini ada ketumbar bubuk, akan kita pakai jinten juga. Harusnya pakai jinten bubuk, tapi karena nggak ada, aku pakai jinten biasa aja. Nanti diulek. Terus kemudian kita pakai kunyit bubuk. Untuk opor, aku pakai kentang rebus juga ya. Kemudian aku juga akan menambahkan telur. Ini telurnya itu udah aku rebus. Jadi ini udah dalam rangka udah didinginkan ya, Mak. Udah siap dicampur nanti sama opornya. Nah, ini sekarang kita sudah siap untuk membuat opornya, karena bumbu-bumbu halusnya juga sudah aku siapkan, udah diulek, kemudian sudah dicampur dengan bumbu-bumbu yang bubuk-bubuk itu ya, Mak. Kemudian di kompor bagian sebelahnya itu aku masih memasak kentang, jadi kentangnya masih aku rebus. Aku rebus agak lama karena aku lebih suka kentang yang dia tuh jauh lebih empuk gitu loh, jadi lebih gampang untuk dimakan. By the way, ini aku ganti ya, Mak, spatulanya pakai yang warna hitam. Soalnya kalau yang warna hijau mint itu aku takutnya si kunyitnya ini ntar nempel. Tapi setelah aku ganti dan langsung aku cuci ternyata nggak nempel dong. Jadi spatula silikon itu memang TOP BGT loh, Mak. Nah, opor kali ini itu aku masaknya dengan versi yang lebih sehat karena aku menggunakan fiber cream. Seperti biasa di video-video aku yang sebelumnya juga udah sering kali aku informasikan bahwa aku kan udah mulai mengganti santan itu dengan fiber cream karena untuk lebih mengurangi tingkat resiko kita terjangkit kolesterol dan juga untuk lebih sehat aja dan juga supaya makannya itu tanpa rasa berdosa gitu ya, Mak. Jadi aku merasa bahwa lebih baik aku ganti aja dengan fiber cream karena lebih sehat gitu. Terus kemudian aku juga mulai mengurangi goreng-gorengan, soalnya kan udah mulai tua ya, Mak. Dan ini kayaknya adalah pertama kalinya aku masak opor ayam semenjak menikah dengan suami aku. Karena memang dia nggak terlalu suka sama masakan yang bersantan gitu ya. Dan aku juga kurang suka. Tapi kadang-kadang kalau pas momen lebaran sih aku makan ya kalau misalkan ada yang dibagi sama tetangga gitu. Tapi kali ini aku mau buat sendiri. Dan selama memasak, aku ditemenin sama bocil sama papanya karena mereka lagi bikin cookies kesukaan mereka. Aku nggak akan share lagi resep cookies ini ya, Mak, karena ini udah sering banget ada di video aku. Nanti aku kasih ikartnya aja kalau kalian memang mau tahu ya. Ini adalah oat cookies coklat. Oke, ini aku mulai masukkan gula merah, terus kemudian akan aku masukkan juga si fiber creamnya. Nah, fiber creamnya ini kita akan taruh sekitar 5 sendok makan, nggak usah dicampur dengan air dulu, tapi langsung ditaruh aja, Mak. Karena nanti ketika opornya mendidih, dia otomatis akan langsung bercampur dengan opornya dan tidak akan menggumpal ya. Dan ini rasanya juga cukup creamy loh, walaupun tanpa santan.
Ini sudah hampir selesai karena aku sudah memberikan garam dan juga kaldu jamur. Itu disesuaikan saja dengan selera masing-masing ya, Ma. Kalau kalian suka agak asin ya agak banyak sedikit, tapi jangan banyak banget gitu ya. Karena takut darah tinggi juga nanti. Terus kemudian kalau memang nggak terlalu suka ya dikurangin sedikit aja. Terus kalau nggak mau dengan kaldu ya udah diganti aja dengan gula gitu ya, Ma. Terserah aja. Kemudian sebelum lanjut masak lagi, aku cuci piring dulu supaya space-nya agak sedikit lega gitu ya, Ma. Dan opornya udah jadi. Jangan lupa untuk melakukan tes rasa ya, Ma, setelah kita selesai masak supaya itu benar-benar sesuai rasanya dengan selera kita masing-masing. Sementara aku mau masak lagi, bocil aku lagi menikmati cookiesnya yang sudah matang ya, Mak. Jadi dia happy banget karena buat cookies kali ini dia sendiri yang taruh toppingnya. Dia bilang topping rainbow. Selanjutnya aku mau buat lontong plastik ya, Mak. Ini juga baru pertama kalinya aku buat. Ini pertama kalinya aku buat lontong ya, Mak. Jadi, sebetulnya agak-agak takut, tapi sedikit excited juga sih ya. Karena aku tuh sebetulnya suka banget sama lontong, tapi aku nggak pernah buat. Jadi ini betul-betul pengalaman pertama. Dan Mak, ini tuh rasanya lama banget bikin lontongnya ya, karena aku itu pakai plastik es mambo. Jadi aku di rumah aku nggak punya stok plastik buat kayak bungkus makanan gitu. Cuma punya plastik es mambo. Akhirnya aku pakai itu aja. Karena kan kita juga lagi PSBB agak susah untuk keluar gitu ya. Jadi pakai aja yang ada di rumah. Jadi ya gitu ya, Mak, kelamaan karena plastiknya itu kekecilan. Jadi next time kayaknya aku harus coba buat lontong itu pakai daun pisang gitu. Cuma karena ya inilah kondisinya karena PSBB, kita harus social distancing, terus juga udah di hari lebaran pula nggak ada yang jualan gitu ya. Cuma aku kepengen banget makan lontong. Jadi ya udahlah akhirnya dipaksain lah aku buat sendiri walaupun harus bersusah payah menggunakan plastik kecil. Dan untuk resepsi lontong plastik ini nanti juga akan aku bagikan di description box. Siapa tahu kalian juga sama kayak aku, ada yang pengen juga bikin lontong sendiri. Karena buat saat ini menurut aku kita lebih baik buat makanan sendiri gitu ya, walaupun hasilnya tidak secanggih atau seprofesional yang dibuat oleh abang-abang tukang lontong gitu ya. Tapi nggak apa-apa deh, yang penting kita tahu bahwa itu sehat dan higienis ya, Mak. Dan aku mulai masukkan lontongnya ke dalam panci yang sudah diisi dengan air mendidih. Dan ini kompornya dalam kondisi menyala ya, Mak. Jadi kita akan rebus dia sekitar 30 menit. Posisinya juga harus dipastikan semuanya itu tenggelam ya, Mak, masuk di bawah air. Nah, sembari nungguin lontongnya jadi, ini aku mulai mencuci baju dulu, Mak. Jadi aku naik ke atas dulu, jadi kita biarkan dulu lontongnya berproses dengan sempurna. Nah, ini lontongnya udah setengah jadi, kita akan tambahkan air lagi. Kemudian kita akan masak lagi, setidaknya sampai dia mendidih. Setelah sebelumnya tadi kita diamkan dulu 30 menit tanpa dibuka ya, Mak.
Untuk kali ini aku langsung shoot aja, langsung loncat ke pakaiannya semuanya udah dijemur ya, Mak. Jadi nggak ada video untuk ketika aku menjemurnya. Dan ini naik ke atas, selesai jemur, ada bocil sama papanya ikut temenin ke atas. Dan lontongnya sudah jadi. Ini aku happy banget ya, Mak. Bener-bener seneng banget karena lontongnya itu jadi. Dan ini tuh lontongnya udah jadi ya, Mak. Ini aku happy banget. Dan kalian bisa lihat di video ini, lontongnya itu bagus kan ya. Nah, ini kayaknya next time aku harus buat lontong lagi walaupun dengan plastik yang agak besar atau dengan daun pisang ya, Mak. Karena kayaknya wajib membuat lagi. Karena ini sebetulnya jatuhnya tuh udah sore, Mak, karena tadi pas siang kita makan opornya itu dengan nasi aja. Karena aku buatnya juga udah setelah makan siang buat lontongnya. Jadi ini aku prepare untuk makan malam untuk lontongnya ya. Jadi ini aku potong-potong, aku siapkan untuk makan malam kami bertiga di rumah. Dan ini lucu karena lontongnya kecil-kecil banget. Kata suami aku lontongnya imut-imut. Dan tara, inilah opor ayam dengan lontong karya aku hari ini ya, Mak. Dan akhirnya jadi ikut lebaran. Ya pasti ini nggak seberapa dengan yang ada di rumah kalian ketika lebaran pastinya ya, Mak. Tapi untuk segini aja ini aku sudah happy banget. Dan setelah makan malam, Mak, ini aku lanjut, aku buat orderan kue karena ada yang pesen Black Forest dan aku tuh kelupaan. Harus dikirim buat besok, jadi aku buatnya itu pas udah malam sekitar jam 9-an karena bener-bener kelupaan banget ketika aku cek, ya ampun ternyata buat besok. Jadi ya udah akhirnya aku langsung buat malam itu juga karena kuenya itu harus dibekukan dulu mengingat akan dikirim dengan Gojek supaya aman sampai ke customer-nya ya, Mak. Dan ini maafin banget ya, Mak, kalau video aku buat bikin kue orderan orang itu nggak jauh-jauh dari Black Forest. Karena buat saat ini yang paling memungkinkan untuk aku buat itu hanyalah si Black Forest. Dulu aku tuh nggak buat dengan Black Forest ya, dulu lebih banyak kreasinya. Tapi semenjak punya anak dan juga udah nggak pakai asisten lagi, itu agak susah untuk bagi waktunya, Mak. Karena bocil aku itu kan nggak mau ya ditinggalin sendirian gitu. Jadi mau nggak mau juga aku harus membuatnya itu malam-malam. Jadi ini juga kuenya itu aku buat dulu. Dan sengaja dibikin yang versi kukus karena untuk neken biaya juga ya, Mak. Nah, jadi aku buat kuenya dulu, aku kukus, kemudian setelah menunggu untuk didinginkan, itu kita tidurin dulu bocilnya, baru kemudian kita lanjut lagi untuk bagian menghias kuenya. Nah, itu harus diselesaikan di tengah malam karena aku harus masukin ke dalam freezer. Kuenya itu harus dibekukan dulu sampai dengan ketika aku akan kirimin ke customernya. Jadi aku buat seperti itu supaya kalau misalkan kuenya itu dikirim dalam keadaan beku, itu harusnya dia meminimalisir terjadinya kerusakan ketika dibawa oleh Gojeknya gitu ya. Jadi ya buat yang order juga nggak bisa order dadakan. Minimal itu dia ordernya itu harus H-1 gitu ya, Mak. Jadi seperti itulah ya cerita dari aku membuat Black Forest ini. Dan ini udah selesai dikukus, aku akan diamkan dulu, kemudian aku tidurin bocil, baru aku lanjut untuk menghias kuenya.
Ketika aku mulai membuat hiasannya itu sebetulnya agak susah ya Ma, karena ketika aku buat ini di luar tuh lagi hujan dan fondan itu agak sulit untuk dibentuk ketika dalam kondisi hujan. Jadi aku menghabiskan waktu cukup lama untuk menghias ini. Walaupun sebenarnya sudah pakai cetakan tapi agak susah karena buat nyampurin warnanya juga itu juga butuh waktu lama karena apa ya, adonannya itu kayak nggak bisa ngeblend karena di luar itu hujan gitu ya. Dia membuat kayak meleleh dan berair gitu, sehingga susah dibentuk dan juga susah untuk menyatukan warna-warnanya. Dan ini juga aku buat agak bingung juga karena si customer-nya ini, dia ternyata tuh pesan buat suaminya, tapi dia tuh nggak bilang sama aku kalau dia tuh mau request warna apa. Jadi ya udah terpaksa akhirnya aku putar otak sendiri, mikir gimana ya bentuknya supaya sedikit berbeda daripada yang biasanya dan juga warnanya itu nggak terlalu ngejreng karena ini kan buat bapak-bapak gitu ya. Dan aku sekarang memang nggak bisa terima lagi orderan dalam bentuk kayak fondan 3 dimensi gitu ya. Karena itu menghabiskan waktu yang cukup lama. Dulu tuh aku pernah terima orderan hanya untuk 6 buah cupcake dan itu aku menghabiskan waktu lama banget dari pagi sampai tengah malam karena berkali-kali harus dibongkar untuk figurinnya dikarenakan juga mendung juga dan juga hujan. Jadi itu betul-betul trouble banget untuk sebuah eh, karya dengan menggunakan fondan karena dia akan sangat susah dibuat dalam kondisi cuaca seperti itu. Dan ini tuh aku selesainya agak lama juga sekitar jam 4 pagi baru aku selesai karena aku buat kuenya betul-betul sendirian, suami aku nggak bantuin, dia cuma temenin aja. Jadi suamiku udah nggak bisa bantuin, dia udah teler karena sebelumnya juga dia kerjanya lembur karena lagi banyak kerjaan. Jadi dia cuma bisa temenin aku doang, itu juga udah sambil ngantuk-ngantuk banget gitu ya Mak. Jadi seperti itu dan ini tuh udah finish, cake-nya udah selesai. Aku udah cukup cuma tinggal kasih pita aja untuk pemanis supaya cantik gitu ya di pagar coklat yang aku buat. Dan untungnya pagar coklatnya juga udah di stok gitu ya. Jadi udah dibikin sekalian ketika terima orderan itu udah tinggal langsung dipakai aja. Jadi setelah ini aku akan masukkan ke dalam freezer dan setelah itu aku selesai. Tinggal besok pagi-pagi aku akan prepare untuk supaya bisa segera dikirimkan ke customernya. Dan jadinya seperti inilah kuenya Ma. Warnanya nggak terlalu cerah karena aku sengaja buat seperti itu ya. Dan udah jam setengah 4 pagi baru selesai. Abis ini aku langsung tidur Ma.